Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Sutiono dari SMK Negeri 1 Setu. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang materi SCR, ya, Silicon Control Rectifier. Nah, materi ini merupakan salah satu materi dari mata diklat penerapan rangkaian elektronika di kelas 12 semester 5. Ya. Baik, sebelumnya kita akan lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah setelah mengikuti pembelajaran di kelas, maka siswa dapat memahami fungsi dari SCR dengan benar. Jadi nanti setelah kita terangkan, para siswa sekalian mampu mengetahui fungsi dari SCR itu seperti apa. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran di kelas, maka siswa dapat memahami sifat-sifat SCR dengan benar. Ya. Jadi nanti siswa bisa memahami sifat-sifat SCR itu seperti apa, gitu ya. Baik, kita akan langsung masuk kepada pokok bahasan pertama, yaitu tentang SCR. SCR merupakan kepanjangan dari Silicon Control Rectifier, atau sering disingkat dengan SCR. Ini merupakan sebuah dioda yang memiliki fungsi sebagai pengendali, ya. Nah, berbeda dengan dioda pada umumnya yang hanya mempunyai dua kaki terminal, SCR ini mempunyai tiga kaki terminal, ya. Jadi kalau dioda biasa dia cuma punya dua, itu anoda dan katoda. Kalau SCR punya tiga kaki. Nah, tiga kaki pada SCR itu pertama dinamai dengan terminal gate atau gerbang yang berfungsi sebagai pengendali atau kontrol, ya. Nah, sedangkan kaki lainnya sama seperti dioda pada umumnya, yaitu terminal anoda dan terminal katoda. Nah, anak sekalian, ini tiga kaki pada SCR ini punya fungsi masing-masing, ya. Jadi gate sebagai pengendali, anoda mungkin sering kita sebut sebagai kutub positifnya pada saat dioda masuk, ya. Kemudian katoda untuk kutub negatifnya seperti itu. Nah, kemudian dari pengertian tadi, maka kita bisa simpulkan bahwa fungsi SCR itu ada dua, ya. Yang pertama sebagai saklar atau switch control, ya. Jadi SCR itu mampu menjadi saklar atau kontrol, ya. Yang kedua penyearah yang bisa dikontrol, gitu. Jadi selain sebagai saklar, dia juga sebagai penyearah yang bisa dikontrol, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sifat SCR berbeda sebagai saklar otomatis, ya. Ini ada 4 sifat yang mesti kalian pahami. Yang pertama adalah dalam kondisi normal, antara anoda dan katoda tidak menghantar seperti dioda biasanya. Jadi pada saat kondisi normal tidak ada arus yang mengalir, maka anoda dan katoda tidak menghantarkan seperti dioda pada umumnya. Jadi dia akan diam saja, ya, tidak mampu dialiri arus listrik. Yang kedua, anoda dan katoda akan terhubung setelah pada gate diberi trigger minimal sebesar 0,6 volt lebih positif dari katoda. Jadi dia akan berfungsi kalau sudah ada triggernya, ada tegangan yang masuk. Nah, tegangan yang masuk itu minimal 0,6 volt. Gitu. Jadi nggak harus kemudian 1 volt, 3 volt, enggak. Cukup 0,6 volt, maka itu akan jadi trigger. Sehingga SCR dapat berfungsi dengan optimal. Yang ketiga, SCR akan tetap menghantar walaupun trigger pada gate telah dilepas. Ya. Nah, ini prinsip ini sama seperti saklar biasanya. Kalau teman-teman atau anak sekalian menggunakan saklar, setelah di-on-kan, maka dia akan terus on menyala. Sama dengan SCR, pada sudah diberikan trigger, kemudian trigger dilepas, dia akan tetap menyala. Seperti itu, ya. Nah, kemudian yang keempat, SCR akan kembali ke kondisi tidak menghantar setelah masukkan tegangan pada anoda dilepas. Gitu, ya. Jadi setelah kemudian dia mengalir, kemudian tegangan dilepas, maka otomatis dia juga akan mati, ya, mengalirkan arus listrik seperti itu. Nah, baik, kemudian berikutnya kita akan lihat sifat SCR sebagai penyearah yang bisa dikontrol. Ya, tadi fungsinya ada salah satu fungsi SCR adalah sebagai penyearah yang bisa dikontrol. Nah, pada dasarnya SCR sama seperti dioda, yaitu sebagai penyearah. Hanya saja penyearah pada dioda dapat diatur tinggi gelombang vertikalnya maupun horizontalnya. Sementara pada SCR ini bisa mengontrol gelombang penyearah dengan memotong gelombang tersebut sesuai dengan sudut yang diinginkan, gitu ya.
Jadi nanti kalau kita lihat dalam osiloskop, maka gambarnya akan seperti ini. Ini adalah fungsi SCR sebagai kontrol rectifier atau penyearah. Ya. Pada gambar di atas ini gambar normal tegangan AC, ya seperti ini. Kemudian pada saat dimasukkan dalam SCR, maka sudah ada penyiaran yang dilakukan oleh SCR tersebut. Nah, kemudian di gambar yang terakhir yang paling bawah ini adalah gambar tak kalah sudah masuk RCR. Jadi dia akan jadi grafik penyiarah seperti itu. Ya, sudah disearahkan. Nah, kemudian kalau kita perbesar lagi, maka akan seperti ini. Jadi sebelum diatur dengan SCR, layanan dioda biasa, ya, seperti ini. Masih tegangan bolak-balik, ya, naik turun. Kemudian setelah diatur dengan SCR, tidak membesarkan gelombang layaknya dioda. FCR hanya bisa memotong gelombang sesuai besar sudut gelombang yang diinginkan, misalkan 90 derajat, gitu ya. Jadi ada bagian yang masih naik, ada bagian rata, bagian naik, dan bagian rata. Itu adalah fungsi SCR, itu membesarkan gelombang layaknya dioda. Ya, kalau dioda kan otomatis penyiarah. Nah, ini SCR memotong sebagian saja yang ada di dioda tersebut. Nah, baik anakku sekalian, sampai di sini dulu materi tentang SCR. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan selamat belajar kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.